Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, jika Engkau Allah yang baik masih memberikan kami kesempatan untuk membaca akan firman-Mu, untuk mendengarkan juga bagaimana firman-Mu diuraikan Tuhan, untuk kiranya itu menjadi makanan rohani kami, menguatkan iman kami, meneguhkan kami, menambah cinta kami kepada Engkau dan kepada sesama kami. Dan biar kiranya kami siap Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus kuasailah hati pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu kami memohon. Amin. Renungan firman pada malam hari ini akan diambil daripada tulisan seorang nabi bernama Nabi Habakuk. Kita akan melihat Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-17 sampai dengan 18 saja. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Penderitaan bisa menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang lebih buruk, menjadi pribadi yang pembenci, punya akar pahit. Tetapi penderitaan yang sama juga bisa menjadikan seorang yang lain menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih tangguh menjalani kehidupan, pribadi yang bisa berbelas kasihan, lebih peka kepada orang lain. Penderitaan bisa menjadikan seseorang itu meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan, tetapi penderitaan yang sama bisa menjadikan seorang yang lain semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Dan pada khotbah hari ini saya hanya akan melihat tipe kedua daripada orang tersebut, yaitu orang yang karena penderitaannya justru semakin kuat imannya. Dan itu juga yang terjadi di dalam Nabi Habakuk, sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Nabi Habakuk ini adalah seorang yang saleh, tetapi di tengah kesalehannya dia mengalami penderitaan, terutama penderitaan rohani. Bagaimana apa yang dia percayai tentang Allah yang adil itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang dia lihat. Sehingga dia pun bergumul, sehingga dia pun mengalami hal yang sulit dalam perjalanan kehidupan rohaninya. Bahkan dia tahu bahwa nanti di depan pun dia akan mengalami akan penderitaan fisik yang begitu hebat. Namun yang menarik, meskipun di tengah penderitaan tersebut, berdasarkan teks yang kita baca, Habakuk justru mengatakan sebuah pengakuan iman. Bagaimana dia mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, akan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini menarik sekali bagaimana Habakuk di sini di tengah segala penderitaan, bahkan menyongsong penderitaan yang hebat, dia tetap mempunyai iman tanpa syarat kepada Allahnya. Dan dalam teks yang kita baca ayat ke-17 dan ke-18 tersebut, dua kali di situ bagaimana Habakuk itu mengatakan kalimat sekalipun. Sekalipun. Ini adalah sebuah iman tanpa syarat yang dinyatakan oleh Nabi Habakuk. Sekalipun, dua kali muncul menunjukkan iman yang tanpa syarat. Bagaimana Habakuk berkomitmen bahwa ia tidak akan meninggalkan Tuhan sekalipun hasil panen mengecewakan. Habakuk tidak akan menjauhkan diri dari ibadah sekalipun bisnis peternakannya bangkrut. Habakuk berkomitmen tetap menyembah dan beribadah kepada Allah tanpa syarat. Iman tanpa syarat inilah yang dimiliki oleh Habakuk. Dan iman tanpa syarat ini berbeda dengan iman yang bersyarat. Iman yang bersyarat itu adalah iman yang jikalau. Iman yang berkata, Tuhan akan menjadi kekuatanku. Aku percaya bahwa Allah itu baik dan maha kuasa. Jika masalahku berlalu, jika doaku dijawab, jika hidupku tidak lagi susah.
Tetapi iman tanpa syarat berkata, Tuhan adalah kekuatanku, meskipun masalahku tetap ada, meskipun sakitku belum disembuhkan, meskipun doaku belum dijawab, meskipun situasi masih tetap sama seperti dulu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana Habakuk bisa sampai kepada komitmen tersebut. Bagaimana penderitaan yang akan dialaminya tidak menggoyahkan imannya, tetapi justru memperkuat imannya. Pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam seluruh bagian khotbah saya ini. Bagaimana ternyata Habakuk ini sampai kepada iman tanpa syarat itu, karena dia berani menyampaikan keluhannya kepada Allah yang ia percaya. Habakuk mengeluh kepada Allah, dan mengeluh kepada Allah ini mungkin suatu hal yang asing, aneh bagi kita orang modern. Kenapa? Karena mungkin kita merasa bahwa tidak salah, tidak benar, tidak pantas untuk mengeluh kepada Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan, mengeluh kepada Tuhan bukan hal yang asing di dalam kehidupan orang-orang di dalam perjanjian lama. Ayub kita lihat mengeluh kepada Tuhan, Asaf mengeluh kepada Tuhan, Nabi Yeremia pun mengeluh kepada Tuhan, dan Habakuk ini mewarisi teladan iman pendahulunya di dalam perjanjian lama. Dan itu yang kita lihat kalau kita lihat dari awal kitab Habakuk ini, di pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Di situ Habakuk pertama sekali menyampaikan keluhannya kepada Allah. Dia bertanya tentang waktunya Tuhan. Dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu tapi tidak kau tolong. Jadi Habakuk di sini mengeluh, meratap, bertanya kepada Tuhan. Karena apa yang dia terus nantikan, yaitu bagaimana Tuhan itu melakukan suatu tindakan yang adil kepada umat yang berdosa. Tetapi Tuhan tetap diam. Sehingga di sini Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang ia percaya tidak sesuai dengan Tuhan yang ia alami di dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi Tuhan bermurah hati, Tuhan kemudian menjawab keluhan daripada Habakuk. Tetapi yang menarik, sesudah Tuhan menjawab akan keluhan daripada Habakuk, bahwa nanti Tuhan akan mendatangkan bangsa lain untuk menghukum Israel. Kembali Habakuk menyampaikan akan keluhannya kepada Tuhan. Kali ini bukan masalah waktu, tetapi tentang caranya Tuhan. Bagaimana di sini Habakuk itu bingung dia menghadapi akan Tuhannya. Bagaimana mungkin Allah menghukum umat Israel? Memang jahat, tetapi mengapa memakai bangsa yang jauh lebih kejam, lebih jahat, lebih berdosa daripada Israel? Sehingga di sini Habakuk kembali bertanya, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar daripada dia? Habakuk mengeluh kepada Tuhan bukan hanya satu kali, tetapi dua kali. Habakuk pertama sekali mengeluh tentang waktunya Tuhan. Yang kedua dia mengeluh tentang caranya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Dan mengeluh bukanlah suatu dosa. Kita mesti bedakan antara mengeluh dan bersungut-sungut. Mengeluh lahir dari sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi keluhan, ratapan, pertanyaan ini lahir karena Allah yang dia percayai ternyata tidak sesuai di dalam kenyataan hidup yang dialami oleh Habakuk. Kalau bersungut-sungut itu lahir daripada ketidakpercayaan. Kita tahu bagaimana Israel pada saat di Bilangan 14 mereka bersungut-sungut karena tidak puas terhadap berkat yang Tuhan berikan. Mereka menginginkan suatu hal yang lebih lagi. Tetapi mengeluh lahir dari sebuah kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Tetapi kenyataan hidup yang dia alami tidak sesuai dengan iman yang dia percayai. Mengeluh bisa lahir juga dari beratnya penderitaan. Dan sebagai manusia yang bertubuh, kita merasakan sakit. Dan penderitaan membawa begitu banyak rasa sakit sehingga kita bisa mengeluh kepada Tuhan. Demikian juga kekerasan hati dan dosa orang lain. Mengeluh bukan dosa dan bukan hanya dalam tokoh-tokoh perjanjian lama, orang-orang saleh perjanjian lama yang mengeluh, tetapi Yesus sendiri mengeluh pada saat dia memasuki akan Yerusalem. Dia mengeluh akan kekerasan hati kota Yerusalem. Dan yang menarik,
dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus sendiri pun mengeluh, menyampaikan keluhan kepada Bapa. Dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus mengeluh, dan mengeluh kepada Allah bukan dosa, tetapi justru suatu hal yang baik, mendatangkan kebaikan bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena pertama sekali, mengeluh kepada Allah itu membebaskan kita dari berbagai emosi negatif. Penderitaan tentu membawa begitu banyak emosi-emosi negatif di dalam diri kita. Ada rasa frustrasi, ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada merasa mungkin ditinggalkan sendiri, berjuang sendiri, ada rasa takut menghadapi akan masa depan yang tak tentu. Dan emosi-emosi negatif ini adalah emosi yang wajar. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia yang berdosa ini, emosi-emosi negatif ini wajar. Tetapi jangan sampai semua emosi negatif ini menguasai akan kita orang percaya. Karena emosi negatif ini merusak sifatnya jika kita biarkan terus-menerus tinggal di dalam pikiran kita, menguasai akan emosi dan juga akan perasaan kita. Karena emosi negatif ini bisa membuat kita menjadi tidak semangat hidup, tidak mau lagi berjuang, atau merusak akan relasi kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, bahkan mungkin merusak iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itulah kita perlu mengeluh. Kenapa? Untuk membebaskan semua emosi negatif ini kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia terbatas. Mungkin dia bisa membantu, tetapi lebih sering mengecewakan. Karena memang manusia terbatas. Dan bahkan mungkin dia menyalah mengerti kita. Tetapi Allah kita hatinya besar, siap menampung segala keluhan kita. Karena itu mari kita bebaskan diri kita dari emosi negatif. Kita lepaskan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sampaikan keluhan kita, kekecewaan kita, kebingungan kita, kesedihan kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita, Tuhan, aku sudah frustrasi. Berapa lama lagi aku harus menderita? Berapa lama lagi corona ini Engkau biarkan terus menekan hidupku? Atau mungkin kita bisa meratap kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau biarkan aku terpuruk? Mengapa Engkau tidak mengirimkan pertolongan-Mu kepada aku? Aku merana, aku tersiksa. Sudah cukup Tuhan, tolonglah jawab aku. Tuhan mungkin menjawab kita. Sebagaimana Tuhan menjawab kepada Habakuk. Tapi mungkin juga Tuhan tidak menjawab keluhan kita. Tetapi apapun respon Tuhan, mari kita bebaskan diri kita daripada emosi negatif yang akan merusak kita. Dan juga yang akan merusak perjalanan iman kita kepada Tuhan. Jadi keluhan baik karena membebaskan kita daripada emosi negatif yang merusak kita. Tetapi kebaikan yang kedua, lebih daripada mendapatkan kelegaan, keluhan kita yang kita sampaikan kepada Allah membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Mungkin Allah memperkenalkan dirinya yang baru kepada kita, atau mungkin pengenalan yang lama, tetapi pengenalan ini sungguh-sungguh kita alami sekarang di dalam perjalanan kehidupan kita. Momen penderitaan, kesulitan, itu seringkali menjadi momen di mana Tuhan memakai kesempatan itu untuk memperkenalkan dirinya. Momen penderitaan sering sekali dipakai Tuhan untuk memperkenalkan dirinya yang baru. Siapa dirinya? Untuk kita bisa mengalami Dia lebih benar dan lebih sungguh. Sebagaimana kita lihat di dalam tokoh-tokoh yang lainnya yang juga mengeluh. Seperti Ayub misalkan, bagaimana ia mengenal Tuhan dari kata orang saja. Tetapi melalui penderitaan itu justru dia mengenal Allah yang penuh bijaksana, Allah yang maha kuasa. Jadi keluhan kepada Allah membawa kita kembali kepada pengenalan yang baru akan Allah. Hanya pada saat kita sudah melepaskan akan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Karena keluhan-keluhan negatif itu, segala rasa frustrasi, kekecewaan, rasa takut itu bisa menghalangi kita untuk melihat Allah di dalam penderitaan kita.
Tetapi pada saat kita telah menyampaikan akan keluhan kita kepada Tuhan, pada saat kita sudah melepaskan akan seluruh emosi negatif itu, saat itulah kita, mata iman kita bisa melihat siapa Allah itu. Dan itu juga Allah yang dialami oleh Habakuk. Habakuk kemudian bisa mengenal Allah itu sebagai Allah yang adalah kekuatanku. Dan ini menarik, bagaimana di sini Habakuk itu memakai kataku 2 kali. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk tahu sekali bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, bahwa Allah itu adalah maha kuasa atas bangsa-bangsa. Demikian juga Allah maha kuasa terhadap umatnya bangsa Israel. Tetapi melewati akan pergumulan yang akan dia hadapi. Justru menarik di sini, Habakuk mendapatkan pengenalan yang baru, yang lebih segar akan siapa Allah itu. Bahwa Allah itu bukan hanya Allah bangsa-bangsa, bukan hanya kekuatan bagi Israel, tetapi kekuatan bagi Habakuk pribadi. Pengenalan akan Allah, inilah yang membuat Habakuk kemudian bisa menyampaikan komitmen iman tanpa syarat di dalam ayat yang ke-17 dan ke-18 yang telah kita baca tadi. Jadi pada saat kita menyampaikan keluhan kita, melepaskan semua emosi negatif itu kepada Tuhan, saat itu kita menantikan bagaimana Tuhan mencoba untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa mempunyai iman percaya kepada Tuhan, dan iman kita bertumbuh kembali menjadi iman yang tanpa syarat. Tetapi mungkin kita bertanya, apa pentingnya iman bagiku saat ini? Aku tidak butuh iman, yang kuperlukan bukan iman, tetapi pekerjaan. Yang kuperlukan bukan iman, tetapi uang. Yang kuperlukan bukan iman sejati, tapi bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang yang cukup untuk mencukupkan kebutuhan akan anakku, untuk membayar biaya kontrak yang sebentar lagi akan harus kubayar. Bagaimana caranya? Yang kubutuhkan itu bukan iman. Ada seorang jemaat yang kita tahu bagaimana dalam perjalanan kehidupan dia begitu terdampak akan pandemi corona ini, sehingga dia terpaksa harus mengemis meminta kepada orang lain untuk makan sesuap nasi. Dan saudara seimannya ini memberikan apa adanya, hanya 1 kilogram beras untuk mereka makan berempat. Dan apa yang dia lakukan di tengah begitu kesulitan yang dia alami, dia kemudian memasak, si ibu ini memasak akan beras tersebut untuk 4 orang dengan banyak air dijadikan bubur. Supaya apa? Supaya bisa beras yang 1 kilo ini bertahan lebih lama lagi. Kalau kita mencoba untuk menggumuli akan permasalahan yang dialami di tengah berbagai macam pandemi corona ini, tentu kita mungkin juga bertanya, bukan iman yang kuperlukan, uang yang kuperlukan, pekerjaan yang kuperlukan. Tetapi Habakuk di sini menjelaskan bagaimana justru imanlah sebenarnya yang membuat kita bisa tidak putus asa, tetapi bisa terus berjuang menjalani kehidupan yang sulit ini. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupan kita, corona seberapa lama, kita tidak tahu bagaimana, apakah kehidupan kita akan lebih mudah atau justru lebih susah. Tetapi perjalanan kehidupan kita, seperti apapun itu, membutuhkan sebuah iman percaya untuk kita tidak gampang menyerah, untuk kita tidak kalah terhadap berbagai macam pergumulan, tetapi kita boleh menang dan muncul sebagai pemenang. Karena imanlah yang membuat kita untuk tetap memilih jalan yang lurus di tengah begitu banyak godaan untuk mungkin mencuri demi memenuhi kebutuhan, atau mungkin melakukan akan tindakan-tindakan yang tidak benar untuk mencukupkan akan kebutuhan dasar. Namun pada saat di tengah ada berbagai macam kesulitan penderitaan yang kita alami, marilah kita seperti Habakuk, kita sampaikan berbagai macam keluhan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan dirinya lebih dalam lagi kepada kita untuk menguatkan iman kita, untuk meneguhkan kaki kita yang goyah, supaya kita tetap tahu memilih yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata, meskipun saat ini uang hanya cukup besok, aku tetap beriman percaya kepada Tuhan.
Meskipun keadaanku tetap tidak baik, aku tetap datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun aku hidupnya susah, aku tetap berjuang mencintai Tuhan, mencintai sesamaku, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anakku. Imanlah yang membuat kita bisa tetap mencintai Tuhan. Dan iman ini bukan hanya berguna dalam perjalanan kehidupan kita di bumi saat ini. Bukan hanya berguna untuk kita bisa melewati akan berbagai pergumulan di bumi ini. Tetapi iman juga berguna untuk perjalanan kehidupan kita nanti di langit baru dan bumi yang baru. Sebagai seorang Kristen, kita mesti ingat bahwa ada pengharapan nanti di langit baru dan bumi yang baru. Sebagai seorang Kristen, kita harus selalu ingat bahwa hidup tidak hanya di bumi yang sementara ini. Itu makanya iman ini jauh lebih tinggi nilainya. Bahkan dikatakan oleh Petrus, lebih tinggi daripada emas. Emas yang telah dilabur, jauh lebih tinggi daripada emas yang telah dimurnikan berkali lipat. Dan ini yang menarik, kenapa? Karena iman inilah yang membawa kita terus tetap mencintai Tuhan. Dan sampai akhirnya nanti Tuhan membawa kita dan kita pun beroleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan di langit baru dan bumi yang baru. Mungkin di dalam kehidupan kita saat ini orang-orang merendahkan kita, menghina kita, dan juga memandang kita rendah. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memuji dia. Tuhan sendiri yang akan menaruh mahkota kemuliaan di kepalanya. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kehormatan kepadanya. Dan kita butuh iman. Itu makanya Petrus berani berkata bahwa iman jauh lebih berharga daripada emas tua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi corona ini bukan hanya mengancam kesehatan kita, tapi mengancam juga berbagai aspek, seperti aspek sosial. Kita terpaksa harus di rumah, ada kejenuhan, dan bahkan mungkin muncul rasa stres. Tetapi pandemi corona ini juga mengancam akan kondisi keuangan kita. Sehingga kita tidak mendapatkan pekerjaan. Kita begitu kesulitan memikirkan bagaimana perusahaan kita ke depan. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan saat kita tahu bagaimana ratusan atau mungkin ribuan karyawan kita terancam PHK. Tapi kita tahu, kita tidak tega mungkin membiarkan mereka di PHK, tidak mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka di tengah keadaan yang sulit. Kita bergumul begitu hebat, namun biar kiranya tetap kita di tengah segala pergumulan ini. Mungkin keadaan masih belum baik, tetapi kita mari meresponinya dengan benar. Sebagaimana Habakuk, di tengah penderitaan kita tetap hidup beriman tanpa syarat kepada Tuhan. Dan dua langkah sederhana untuk melakukan tersebut, yaitu mari kita datang menyampaikan segala keluhan kita dalam ratap tangis doa kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang kedua, mari kita jadikan Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita menjadi kekuatan pribadi kita, menjadi kekuatan di dalam kehidupan keluarga kita. Biar kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menjalani kehidupan, untuk muncul sebagai pemenang, bukan seorang yang kalah. Tetap berjuang demi keluarga kita, berjuang demi anak-anak kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau mengatakan dirimu baik, tapi Tuhan lihatlah keadaan diri kami. Kami ini anak-Mu Tuhan. Berapa lama lagi Engkau biarkan kami seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan? Tolonglah kami. Berikan kami sedikit kelegaan. Tolong kami Tuhan. Ada begitu banyak masalah demi masalah menumpuk. Mau berapa lama lagi Tuhan? Tolonglah biar kiranya Engkau bekerja. Tolong menguatkan iman kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh tetap tidak menyerah. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ingatkan kami dengan janji-Mu di dalam Kristus Yesus.